Halo guys, saya Cory Olivia, balik lagi barengan sama sahabat saya, Willy Andresen. Hari ini dia sudah vaksin. Gimana rasanya, Will? Iya, teman-teman, ada banyak sekali drama di dalam pervaksinan ya. Jadi, gua mau vaksin, awalnya sudah didaftar, bla 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 bla, akhirnya gagal total. Gini, jadi awalnya itu gue itu daftar sebagai pekerja wisata. Jadi memang per 8 Maret itu pemerintah sudah membolehkan orang umum, tetapi dengan kategori-kategori tertentu itu untuk divaksin. Salah satunya adalah kategori lansia, kemudian kategori pekerja pariwisata. Nah, 8 Maret itu sudah mulai divaksin pekerja pariwisata. Gue daftar lah, gue lupa persisnya tanggal berapa, di hari itu jam 10 malam, kemudian gue kabarin teman-teman gue semuanya, ini udah mulai nih pekerja pariwisata. Mereka juga mulai daftar jam setengah 12 malam. Nah, kemudian di hari kedua, teman-teman gue semua dapat link untuk screening, untuk menentukan apakah mereka itu pantas menerima vaksin atau enggak. Akhirnya mereka screening, mereka pantas menerima vaksin semuanya, di-approve. Gue belum dapat, gue telepon ke CS, halo mbak ini gimana? Oh tunggu aja pak. Oke, gue tunggu. Hari ketiga pagi, gue tunggu, link screeningnya masuk dong. Akhirnya gue isi, terus di akhir pertanyaan dia bilang, Anda belum bisa menerima vaksin. Gue telepon dong ke CS dengan menggebu-gebu, ini kenapa nih? Maaf pak, peraturan per tadi pagi, pekerja pariwisata sudah tidak bisa. Gua kesel banget, bener-bener nggak bisa akhirnya kan. Terus akhirnya Jumat kemarin gue dapat kabar dari gereja gue, dia bilang para pemuka agama dengan jemaat diperbolehkan. Kemudian gue daftar lah, gue bawa surat pengantarnya tadi pagi itu tadi pagi Selasa pagi gue itu ke puskesmas bawa surat dengan PD. Waktu gue perjalanan ke sana, gue dapet WhatsApp dari sekretariat gereja. Info bahwa per 15 Maret yang boleh divaksin hanya yang bergelar pendeta, jemaat tidak boleh. Waduh, gue udah dalam perjalanan, tapi gue coba aja kan, gue ngantri berjam-jam, ditolak. Jadi gue belum divaksin, gatot bener-bener. Ya, aduh. Gue turut prihatin ya, Will ya. Padahal kalau misalnya gue udah divaksin, gue sudah memberanikan diri untuk membawa tamu-tamu yang juga nanti sebentar lagi akan divaksin untuk bisa cus berangkat ke luar negeri. Which is adalah destinasi sekarang yang favorit banget, yang aman itu adalah ke Turki. Gitu. Oh, ngomong-ngomong soal wisata nih ya, jalan-jalan, hari ini kita ada tamu juga, Will, di YouTube channel kita. Ini ada Bapak Taufan Rahmadi. Beliau adalah pemerhati pariwisata nasional. Kita sapa yuk. Halo Pak Taufan, apa kabarnya Pak? Halo Pak Taufan, sehat Pak? Still fighting ya. Terus kita berjuang supaya bisa pulih pariwisata. Ya. Pak Taufan, gimana sih kabarnya industri pariwisata nasional nih Pak? Ya, kalau kita bicara kabar, saya melihat sekarang ini pergerakannya cepat sekali. Pergerakan apa? Pergerakan untuk mendorong semua komponen bangsa, semua komponen industri untuk sama-sama bergerak ya. Dan saya melihat kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah dengan gerak cepat mereka di dalam memulihkan, terutama di leading sektornya di sini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita lihat bahwa betul sekali ketika mereka fokus dulu kepada Bali misalnya untuk segera dipulihkan. Ya, itu benar. Karena kita tahu bahwa 70% daripada struktur income devisa pariwisata kita itu justru memang ada di Bali itu. Nah, begitu Bali ini aman, bisa menghadirkan rasa nyaman, nah itu bisa menjadi efek domino bagi semua destinasi wisata di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan gambaran besar tentang pariwisata Indonesia, saya yakin dalam waktu dekat kita akan segera bangkit dan segera untuk bisa berani untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan protokol kesehatan yang secara konsisten dilakukan. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, itu dia yang masih dirasakan saat ini kalau mau jalan-jalan itu adalah takut ya sama COVID ya, Will ya? Ya, betul sekali. Kalau boleh saya mau tambahkan sedikit, tapi memang kita harus juga mengakui bahwa ada ruang-ruang yang memang harus ditingkatkan ya. Ruang-ruang ditingkatkan kalau kita bisa mengaca kepada negara tetangga kita, misalnya Singapura. Singapura itu
saat ini berada di urutan negara keempat dia. Negara keempat yang dianggap paling aman di dunia ketika berkunjung ke sana. Ya, sedangkan Indonesia dari 100 negara masih urutannya 97. Nah, ini PR ini ya. Ya, sudah baca ya. Nanti ini penting. Nah, jadi kalau Singapura itu bisa, ya kan? Kalau New Zealand itu bisa, ya oke lah. Sekarang ini challenge-nya ada di Indonesia, ya. Bisa tidak dalam kurun waktu misalnya tahun depan kita bisa naik deh misalnya di 50 besar. Nah, itu sudah bagus sekali gitu. Kira-kira begitu. Luar biasa Pak Taufan ya. Kemudian tadi saya juga baru baca berita, nama Pak Taufan itu kayak muncul di berita nih. Saya angkat topi sekali dengan Pak Taufan nih ya. Buat teman-teman yang menyaksikan YouTube ini nanti boleh akses profil Pak Taufan yang luar biasa ini di www.taufanrahmadi.com ya Pak ya. Ya, taufanrahmadi.com. Pak Taufan ini saya baca ini adalah teman diskusi dari menteri kita. Betul Pak? Ya? Betul, alhamdulillah seperti itu. Ya. Menteri Pariwisata dan Kreatif ya, Kemenparekraf yaitu Bapak Sandiaga Uno ya, betul ya. Ya, betul. Dan headline dalam 2 hari ini saya lihat ini lagi digembar-gemborkan adalah wisata Go Mandalika. Nah, Bapak boleh coba ceritakan sedikit brief apa itu? Nah, Go Mandalika ini adalah bentuk daripada keseriusan daripada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, di mana Mandalika itu ada di kabupaten itu, begitu. Dan kita dorong itu, dan alhamdulillah kemarin pada saat launching, Pak Menteri Pariwisata berkenan hadir, dan alhamdulillah semua betul-betul luar biasa sambutan beliau. Dan perlu diingat, di antara destinasi pariwisata super prioritas lain, baru Go Mandalika yang memiliki platform digital seperti saat ini. Wah, mantap banget. Ya, nanti bisa di-searching di gomandalika.com. Nah, ada hal yang paling menarik dari gomandalika.com ini. Kita bangun dengan konsep pertama, ada kolaborasinya, ada adaptasinya, ada inovasinya. Ya, kolaborasinya tentunya kita tahu bahwa kita semua berharap semua komponen masyarakat terlibat. Jadi ini bukan hanya sekedar media informasi, tetapi ini menjadi rumah promosi bersama. Rumah promosi bersama, ya. Namanya promosi bersama itu, di situ ada pelaku industrinya, praktisinya, semuanya, UMKM-nya, masyarakatnya, itu berkontribusi di dalam website itu. Ya. Kedua, adaptasi, ya jelas. Ketika bicara adaptasi di tengah COVID ini, digital adalah salah satu yang membuat kita bisa survive. Ya. Ketiga adalah bicara inovasi. Nah, inovasinya itu ada di bagaimana bisa membuat platform yang mudah, yang bisa terbaca dari handphone kita, yang bisa UMKM, para pelaku-pelaku industri bisa memasarkan, mempromosikan secara gratis apa yang menjadi jualannya. Dan semua foto, semua video yang ada di sana free license. Karena kita tahu banyak teman-teman pelaku industri pariwisata punya website tapi tidak punya konten. Nah, kontennya kita sediain. Kontennya kita sediain. Jadi siapapun, ya bukan hanya di Lombok saja, seluruh Indonesia, ketika melihat ada foto bagus gitu ya di web itu, pakai aja, gak ada masalah, pakai aja, gak ada masalah. Free copyright ya Pak ya? Free copyright semuanya. Ya ada video yang dibuat oleh tim Go Mandalika, silahkan dipergunakan secara bebas, mau diapain aja terserah. Wow. Itu salah satu yang kita berikan. Oke, nah ini pertanyaan sangat penting Pak. Kapan ini mau digas nih Pak? Kapan mau mulai ini? Ini paling penting nih. Apa yang mau dimulai? Mulai untuk benar-benar promosi, mengajak semua wisata mancanegara, ayo datang atau promosi untuk wisata domestik, ayo datang. Kapan nih? Ini pertanyaan sangat penting buat orang lokal, buat travel agent, buat semua orang ini. Ya, jadi begini. Sebenarnya Lombok sendiri tidak pernah, kalau kita Mandalika ya, kawasan Mandalika, itu tidak pernah dia menutup orang untuk tidak hadir atau datang ke destinasi wisata yang ada dimanapun di Lombok, Mas Willy. Tidak pernah ada ya. Jadi terutama kemarin ketika di launchingnya Go Mandalika itu sebenarnya adalah sebuah komitmen. Kalau Mas Willy nanti klik atau Mbak Kori klik nanti di sana, itu ada komitmen daripada Bupati Lombok Tengah yang mengatakan mereka sudah siap menerima wisatawan datang dan berkunjung ke Mandalika, ke Lombok Tengah. Artinya apa? Bahwa mereka sudah memahami apa-apa yang harus disiapkan. Dan kalau kita melihat sebenarnya di lapangan, hotel-hotel, pelaku-pelaku industri, tour guide dari airportnya pun sudah memahami itu. Standar daripada pemberlakuan
protokol kesehatan. Ya, memang beberapa penduduk masyarakat masih ini ya, masih harus diterusin. Tapi artinya apa? Daerah-daerah yang dikunjungi pun sudah dikategorikan adalah minim resiko daripada pandemi itu sendiri. Begitu kira-kira. Karena ingat, kalau kita bicara destinasi, sekarang ini kan trennya adalah bicara tentang destinasi di mana dia bukan mass tourism, tetapi dia bicara quality tourism, ya kan sekarang, ya kan? Nah, quality tourism itu identik dengan tempat-tempat yang bagaimana? Tempat-tempat yang istilahnya boleh dikatakan, oh tidak banyak orang ke sana. Ya misalnya ada di Lombok itu kaya dengan gili-gili. Dan gili-gili itu relatif sepi-sepi. Jadi kalau misalnya Mas Willy sebagai pelaku industri pariwisata, Mbak Kori datang ke gili-gili yang ada di Lombok, itu relatif ya sudah sepi. Jadi misalnya satu grup misalnya isinya berapa? 10-15 orang, ya udah. Pulau itu seperti milik kalian sendiri sudah. Nah, itu dan saat ini memang kondisinya banyak sekali wisatawan lokal ataupun wisatawan Nusantara yang kalau saya lihat, karena kebetulan juga saya ada punya restoran. Nah, jadi kebaca sekali setiap kali ada libur panjang pasti kawan-kawan atau wisatawan dari Jakarta, dari Surabaya, ya wisatawan Nusantara ya, dari Sulawesi, Makassar itu datang ke tempat kita, ke Lombok misalnya, itu mencari 2 hari atau 3 hari, begitu. Jadi mereka sudah datang, mereka sudah menikmati itu setiap kali ada cuti libur tanggal merah, begitu kira-kira. Oh, dan pastinya tetap mengedepankan protokol kesehatan ya Pak ya, kalaupun ada wisatawan datang ke situ ya. Pasti itu. Apa langkah yang ditempuh oleh Kemenparekraf untuk benar-benar ngegas lagi ini pariwisata secara domestik, secara keseluruhan dari Sumatera, Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, begitu? Baik, begini ya. Langkah pertama sekarang ini bicara vaksin, itu benar. Vaksinnya di mana? Selesaikan masalah di Bali, ya. Selesaikan semua permasalahan pariwisata di Bali, pemulihannya. Betul. Nah, sekarang yang perlu dilakukan, di-improve adalah, saya pernah katakan, kita bicara tentang bubble strategy. Bubble strategy ini bukan hanya menunggu travel corridor antara misalnya let's say Malaysia dengan Indonesia, atau Australia dengan Indonesia, no. Kita masih menunggu wisatawan mancanegara. Tapi untuk survive, kita fokus kepada 2 hal. UNWTO itu mereferensikan bahwa 1 bicara tentang wisatawan lokal, ya, 2 bicara tentang wisatawan Nusantara, jadi wisatawan domestik. Nah, kekuatan wisatawan domestik kita ini sangat luar biasa. Kita nomor 6 di seluruh dunia. Kita bicara marketnya, itu nomor 6 di seluruh dunia. Nggak main-main. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang devisa dari wisatawan domestik saja, sebenarnya kita sudah survive, begitu, ya kan? Nah, perhatikan. Trennya sekarang adalah orang berwisata itu mencari tempat yang relatif dekat dengan tempat tinggalnya. Ini kita bicara ya, satu pertama dulu. Jadi relatif tepat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, kalau saya di Jakarta, saya pergilah di daerah-daerah yang memang relatif dekat. Jadi, kalaupun saya menginap, ya menginap, tapi tidak lama-lama, ya. Kalaupun saya mau pergi naik pesawatnya ya harus tidak usah terlalu lama juga. Dan tempatnya pun harus benar-benar dia tidak crowd gitu, ya. Itu hal-hal yang sebenarnya menjadi tren-tren yang terjadi, ya. Nah, oleh karena itu wisatawan Nusantara ini kita harus tahu, kita harus paham. Nah, sekarang tinggal kita ciptakan yang namanya bubble itu. Kalau tadi bilang travel corridor, bubble-nya bubble antara country to country, kita bikin sekarang antar kota to kota, antara island to island, antara desa to desa, antara desa wisata to desa wisata. Karena apa? Karena dengan begitu wisatawan akan merasa aman. Ketika dia melihat misalnya di dalam data bahwa di Jawa Timur, yang kita kategorikan sebagai desa wisata yang bubble village misalnya. Bubble village di mana saja? Oh, desa wisata A, desa wisata B, desa wisata C. Ini kita sounding, ini kita promosikan. Sehingga bayangan saya, suatu hari nanti wisatawan Nusantara itu akan terbang dari Jakarta, dia pergi langsung ke Bubble Island-nya. Dia langsung pergi ke Bubble Island-nya. Tidak semua harus pakai pesawat. Bisa juga misalnya dia pakai kereta api. Dia bisa pakai kendaraan pribadi. Itu justru akan meningkatkan length of stay. Jadi artinya apa? Ciptakan bubble island, bubble destination, bubble village, bubble beach, di mana nanti wisatawan akan merasa aman ketika berada dalam situ. Jadi sertifikasi CHSE itu tidak hanya untuk restoran, tidak hanya untuk hotel, tetapi juga untuk destination dalam wujud bubble strategi tadi. Kira-kira begitu. Oke, mungkin Pak Taufan boleh diuraikan sedikit yang namanya bubble destination itu seperti apa? Coba lebih konkretnya itu, biar viewers ini penonton ngerti nih. Gini, istilah bubble itu kan hadir kalau kita hidup berada di dalam sebuah
gelembung gitu ya, di mana kita tuh merasa aman, kita merasa ada perisainya. Nah, perisai itu apa? Ya, ada perisainya. Nah, apa itu? Artinya apa? Kita merasa bahwa ada protokol yang dijalankan, ada pelindung yang kita bisa percaya untuk menghindari kita dari pandemi itu. Nah, caranya gimana? Protokol kesehatan. Let's say misalnya di satu pulau. Di satu pulau itu ada satu akses pintu masuk. Ya kan? Setiap tamu yang datang ke sana sudah dipastikan dia sudah steril daripada COVID-19. Ya kan? Sudah ada itu proses. Satu pintu saja. Terus kedua, ketika dia ke pulau itu, ada kesepakatan di pulau itu tentang carrying capacity yang ada di pulau itu. Misalnya, pulau itu yang dulunya ketika belum ada COVID, bisa menampung 5.000 wisatawan, sekarang tidak boleh lagi. Kita pangkas dia 50%, jadi 2.500 wisatawan. Misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, terus yang ketiga, jam daripada operasi daripada semua aktivitas di sana sampai jam berapa. Jadi semuanya sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Ya, jadi itu yang saya maksudkan dengan bubble, di mana suatu zona wisata yang di sana dipastikan steril daripada COVID-19, di sana dipastikan dilakukannya protokol kesehatan secara konsisten dan memiliki standar-standar yang sudah disepakati bersama. Kira-kira begitu. Wow, luar biasa. Nah, ini baru mantap nih, penjelasannya itu konkret nih. Ini teman diskusinya Pak Sandiaga Uno nggak diragukan lagi nih ya. Thank you banget Pak Taufan sudah mau luangin waktu hari ini. Sukses terus Pak Taufan dan mudah-mudahan industri pariwisata kita juga makin maju ya Pak ya. Ya, kita sama-sama kita pahami bahwa untuk membuat Indonesia ini cepat pulih, kuncinya adalah Mbak Kori, Mas Alvin semuanya. Kita harus Mas Willy sama-sama kita sama-sama saling menguatkan dan kita ajak semua pentahelik untuk melawan COVID ini dengan optimisme ya.